Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak JJ. Kak dibilang jangan ke bawah. Enggak, lu mau udah setting di atas kan? Enggak, beneran ya. Bohong lu. Percaya. Ini cuma tuh, 2 kan? Beneran. Jangan ke bawah, Kak. Jangan ke bawah. Nih. Coba dulu pertanyaannya apa, kalau misalnya bisa ditukar sama kartu lain bisa. Apa yang membuat hubungan kamu nggak bertahan lama? Dibilang jangan ke bawah Kak, jangan ke bawah. Adekmu ini baik loh sama kamu. Tadi perjanjian gimana sih Nang? Nggak ada perjanjian. Kalau kan lu baca dulu, sekiranya nggak bagus tuh ganti. Aduh maaf, apa kayak alasannya? Mas Anang, ini semua dibacain gitu ya? Tenang aja. Oh tenang aja. Kalau penontonnya suka, dangdut lovers di rumah suka dan penasaran, ini akan habis nanti kartunya. Jadi apa yang membuat hubungan itu tidak bertahan lama? Gak ada yang gak bertahan lama. Aku tuh waktu kemarin aja sama yang udah 9 tahun. Oh 9 tahun. Terus? Jadi sebenarnya satu hal yang bisa mencederai sebenarnya ya. Jangan lihat lamanya atau bentarnya. Tapi. Ya kan? Secinta-cintanya segunung, cintanya sedalam lautan, seluas bumi. Kalau semisal dia tidak bisa dipercaya, dia sudah berkhianat ya. Sorry no comment. Oke. Terus dari tanah. Oke, Bunda Korla kali an. Jadi, tapi harapannya mudah-mudahan sama yang baru Ya, bertahan betul, lama. amin. Karena kita ya kan? sebagai manusia hanya bisa berusaha ya kan. Betul. Kita udah nitipin, kita udah setia, kita udah saling sayang. Ya tinggal masing-masing orang kan kita nggak bisa memaksakan pasangan kita. Please ya setia sama aku. Tapi punten banget, jadi, punten. Si AA teh sekarang masih ada kayak suka cemburu sama mantan gitu gak sih? Si AA. Kayak ngomong, awas ya kamu kalau masih WA gitu-gitu. Enggak sih, misalkan. soalnya nggak ada juga mantan-mantan yang berani seperti itu. Gitu, kayak kitanya saling jaga gitu. Nang, percaya nggak kita kemana-mana bisa barengan loh. Aku percaya. Karena aku ngelihat justru salah satu influencer untuk pasangan-pasangan Indonesia itu salah satunya adalah Teh JJ sama suami. Karena kemesraannya bener-bener bisa dijalin dengan baik. Terus kayak walaupun hadiah kecil itu tapi selalu dijadikan kayak momen spesial gitu loh Kak. Dan aku suka ngikutin Instagram kakak sama suami. Bener, setiap orang tuh pasti bahagianya tuh beda-beda ya. Betul. Dari hal kecil aja bisa sebahagia itu kan beda-beda. Tapi ya kita syukurin terus kita saling jaga kayak suami itu lebih aku hormatin, aku muliakan sebagai imam di dalam keluarga. Masya Allah. Gitu. Tapi suami ini gak sih suka rewel minta dimasakin apa Suami gitu? tuh Masya Allah dia tuh orangnya gak pernah ribet. Kalau semisal kita masak di rumah, aduh bosannya pengen makan apa lagi, makan yang udah jadi aja. Online Oh gitu, jadi gak harus kayak kakak yang masak. Iya tapi gitu. dia tuh lebih senang kalau aku yang masak gitu, masak di rumah. Oke, ada masakan favorit buat suami? Ada. Apa tuh? Tumis ikan asin. Tumis ikan asin, lu pakai belaga stick segala. Lu tumis Malah ikan itu asin. ya ampun Lu mah jangan apa-apa. No, tukang kendang juga gitu belaga banget lu baru jadi tukang kendang lu. Udah Makannya mikir-mikir hamburger. Apaan lu hamburger? Nih Jenita Janet sama lakinya bae ikan asin. Lu pakai hamburger segala lu. Ada aja. Emang suka begitu orang-orang zaman sekarang. Mohon maaf ada sih. Waalaikumsalam. Toilet sebelah sono Mbak. Mau kemana? Ini boleh agak geseran dikit Oh nggak, iya. Mas? Kenapa? Kalau boleh pulang semua aja nggak? Mau Habis dong acara. Saya nungguin loh ya. Tadi yang di pojokan. Kirain patung loh, orang loh, diajak ngobrol loh Danang, Di situ saya menjadi tugu. Aduh, udah cantik begini loh. Ini aku bawain Apa itu? Mas Alvin. Katanya Mas Alvin tuh nggak bisa tidur, lek gak gawe sarung iki. Sarungnya dicokot-cokot ya gak Mas? Iya. Kenapa kok dicokot? Katanya iki gak tahu diumbah Mas Danang. Oh jadi ini nggak pernah dicuci? Gak pernah dicuci. Wangi dong pasti ini. Wangi banget. Coba lihat. Ini dari lahir Mas nggak pernah dicuci. Gua dong. Vin, Ya, ini sarung kamu. sarung. Kenapa nggak sampai jadi sarung yang setiap hari harus nemenin kamu tidur? Iya, karena kalau nggak ada sarung. Dari ini masih dari. Bukan, enggak ada. Enggak. Santai dong, Nggak ada. santai. Semua di sini harus dilakukan dengan senyum. Ayo. Jadi nggak dari siapa-siapa, Ya. jadi memang dari kampung gitu. Bawa ke Jakarta. Terus? Jadi kalau tanpa ada kisahnya sarung, apa? kalau nggak ada tanpa sarung ini nggak bisa tidur. Keinget? Enggak keinget. Oh. Memang pengen peluk,
digigit gitu. Iya. Aduh malah pengen jadi sarungnya Mas aku Mas. Jadi setiap Tapi kalau kamu jadi sarungnya bukan dipeluknya, digigit. Digigit loh. Mau loh? Beda Iya ya. loh ini sarungnya katanya juga digigit loh Mas sampai ada bekas bolong-bolongnya loh. Enggak, masa sih Pin? Iya benar. Tapi ini mungkin kalau misalkan gak ada sarung ini jadi ini ya homesick kali ya, kangen sama rumah. Iya nggak sih, juga, Pin? iya benar. Ini apa dulu bekas gendongan waktu bayi? Bukan. Oh bukan ya. Enggak. Biasanya gitu ya? Biasanya gitu memang Iya, bekas jadi gendongan kayak- pas bayi. Jadi gitu. nempel Jadi ini kebiasaan. ceritanya Dari sarung kecil, ini dari kecil iya. Cuman nih sarungnya udah gonta-ganti gitu. Kalau ini tiba-tiba ada yang ngambil, gimana perasaan kamu? Terus? Ya marah gitu maksudnya. Marah? Terus? Enggak kecarian gitu gimana di mana nih sarung gitu. Kalau misalnya hilang nih, kamu nyari beli lagi yang baru apa Kalau gimana? hilang dia mah di kasur begini doang nih. Kagak tidur kan kagak bisa tidur. Kalau hilang Mas Danang, kalau hilang Kak, susah lagi beradaptasinya dengan sarung yang Wih, baru. Gitu. ada chemistry ya? Iya, Tapi jadi udah kalau apa ibadahnya nggak pakai sarung ini kan? enggak, beda. Beda. Ada sarung-sarung Tapi ibadah. kalau ngomongin jangan sampai hilang, ini juga jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang informasi ini karena Dangdut Lovers udah nungguin satu artikel dari Jenita Janet. Ini dia. Wow. Jenita Janet ditunjuk jadi duta peternak milenial. Ngaku punya sapi 50. Itu berita tahun berapa? Oh tahun ini 2021 yang lalu. Iya 2020 sebenarnya dari semenjak 2021 itu 50. 2021. Ini udah mau setahun. Berarti udah double nih sapinya. Alhamdulillah. Jadi gimana Kak? Jadi pas pertama kali aku cerita di salah satu acara sebetulnya ketemu sama Bapak Menteri. Oke. Pak Kementan gitu kan. Terus aku cerita iseng aja cerita, Pak saya juga punya sapi. Kebetulan saya join venture sama peternak-peternak yang ada di kampung daerah, halaman. betul. Karena biar saling memajukan gitu kan. Kalau kita mau bisnis sendiri kadang-kadang susah. Jadi akhirnya kita join venture. Nah hasil dari si sapi-sapinya itu kita jual di pas hari raya. Ataupun kita bisa jual ke pasar langsung. Nah pas ketika lagi cerita, loh sekarang ada berapa sapinya? Udah 50 Pak, baru 50. Wah mau dibikin jadi 1000 nggak? Oh aku langsung excited di situ kan. Serius Pak, beneran gitu kan. Ya udah, tapi syaratnya kamu harus bisa menginfluence teman-teman milenial untuk enggak takut lagi, untuk enggak malas untuk terjun ke lapangan, ke peternakan seperti itu. Akhirnya udah jadi habit kan. Waktu sebelum ada penyakit yang kemarin ya. Oh ya, betul. Ya, penyakit yang di sapi kuku, itu kan, iya, kuku sama mulut ya. Penyakit ya PPKM ya. Nah itu, tapi kan memang banyak ya anak-anak muda zaman sekarang itu yang kayak ngerasa takut untuk beternak karena kan resikonya juga tinggi. Betul, resiko kematiannya kematian tinggi. Belum lagi perawatannya dan mereka akhirnya lebih memilih jualan punya warung kopi kayak gitu. Makanya ini bagus nih sebenarnya bisa di-influence. gini, kalau misalnya kita punya uang, jangan kita yang ngurus. Kasih ke orang yang lebih berpengalaman. Makanya tadi saya bilang saya join venture dengan peternak yang ada di situ yang lebih ahli gitu kan. Nah pas kemarin sedih banget pas lagi ada isu seperti itu saya nggak berani ke sana Dana. Jadi udah kayak menjaga diri aja. Betul. Diri. Tapi kan alhamdulillah sekarang udah selesai ya. Iya. Dan pemerintah langsung gercep banget untuk memberikan vaksinasi. Dan kita nggak kekurangan sama sekali untuk stok swasembada kita. Karena memang vaksinasinya kan juga kemarin free juga kan dari pemerintah kan. Betul. Keren, Bahkan diperhatiin banget. Jadi karena ini kan juga bukan tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab semua para peternak untuk menjaga kebersihan dan segala macam. Jadi ya wabah mah kita nggak ada yang bisa nolak. Tapi gimana untuk mencegah dan solusinya. Hidup Jenita Janet! Coblos Jenita Janet! Udah pantas banget nih. Kak JJ bener-bener cocok jadi influencer untuk duta peternak Indonesia. Yang penting ngajak sih karena kesempatan tuh bisa dibuka di mana aja. Walaupun kita harus ke peternakan, pesawahan, sebenarnya pertanian, peternakan tuh bisa bikin salah satu kesempatan untuk dapat cuan untuk anak muda. Yang penting ujung-ujungnya cuan ya. Ngomong dari tadi, lu kan tanda tangan jadi host. Ngapain lu diem baik di situ? Emoh. Jadi ibu sapi mah diem. Kalau jadi ibu sapi enak. Sakit gigi. Oh ya Allah. Ya Allah. Lebih baik ya. Tapi menarik sekali hari ini karena kita juga banyak dapat ilmu dari Kak JJ. Terus juga udah jawab pertanyaan-pertanyaan seru dari netizen, Dangdut Lovers semuanya. So jangan kemana-mana buat seluruh pemirsa Dangdut Lovers yang ada di rumah. Masih banyak keseruan bersama Kak JJ dan Alvin Habib. Nah dan Alvin Habib karena mereka bakalan nyanyi bareng request dari para Dangdut Lovers. Nah jangan kemana-mana, stay tune terus di Studio Dangdut. Dangdut banget.